Di bawah sinar matahari pagi, gelang giok putih berkilau putih. Saat dilihat lebih dekat, Hauren bisa merasakan esensi alam di dalamnya. Ini bukan gelang biasa, tetapi harta dharma. Xie Yujia membelinya di konvensi perdagangan di surga kelima. Xie Yujia melepaskan gelang dari pergelangan tangannya dan melihatnya di bawah cahaya sinar matahari pagi yang bersinar dari jendela. Gelang itu berkilau dan jelas tanpa cacat. Gelang itu tembus pandang. Gelang itu bisa dijual puluhan juta yuan di pasar lelang. Xie Yujia memasukkannya kembali ke pergelangan tangannya dan pandangannya bergerak perlahan ke arah Hauren. Aku bermimpi nenek tua membelikan gelang untukku. Saat aku bangun, aku mendapati gelang ini di pergelangan tanganku. Hauren melihatnya, kehilangan kata-kata. Jadi, kembali ke pertanyaan sebelumnya. Xie Yujia menatap Hauren. Kemarin malam, apa kau di mimpiku? Ah! Hauren berpikir sejenak. Hari ini saat kita kembali ke kota Lautan Timur, aku akan pergi denganmu mengunjungi nenek tua. Baik. Xie Yujia mengangguk. Dia bingung tetapi tidak bertanya lagi. Dia berpikir bahwa jika mimpi semalam itu nyata, maka dia benar-benar memeluk Hauren dan menangis di pelukannya. Dengan hati-hati, dia menatap Hauren, memerah. Dia mengira itu adalah mimpi yang aneh dan sedih. Namun, Hauren melihat wajah merah muda Xie Yujia di cahaya pagi dan berpikir sebentar. Maaf, Yujia. Untuk apa? Xie Yujia mengangkat kepalanya. Semuanya, kata Hauren. Mereka terdiam sementara sinar matahari putih merayap ke meja. Aku tidak mau kau pergi, Hauren memecahkan kesunyian dan berkata. Kemarin malam dalam mimpi, aku menangis seperti bayi, Xie Yujia berkata setelah ragu beberapa detik. Aku tahu, Hauren menjawab. Xie Yujia menatapnya, dan Hauren menghembuskan napas panjang. Sekali lagi, mereka terdiam. Pagi sekali kalian menikmati sinar matahari pagi. Mengenakan gaun garis-garis panjang, Alina muncul di pintu masuk kafe, sebuah tas coklat di tangannya. Kemunculannya memecah kesunyian di antara Xie Yujia dan Hauren. Xie Yujia menyembunyikan kesedihannya dan tersenyum padanya. Kenapa kau pagi-pagi sekali sudah ada di sini? Aku menginap di rumah bibiku. Karena aku tidak melakukan apa-apa di pagi hari, aku kesini untuk bermain bersamamu. Aku tidak menemukanmu di kamar dan menduga kau mungkin makan pagi di kafe. Alina mengedipkan matanya pada mereka. Apa aku mengganggu di sini? Xie Yujia memutar matanya dan bertanya, kau sudah sarapan? Belum, aku menunggu undanganmu, kata Alina dan duduk di sebelah Xie Yujia. Kau mau makan apa? Tanya Xie Yujia padanya. 2 roti daging, 1 mangkuk kembang tahu dan 1 piring dumpling kukus, kata Lina. Nafsu makanmu besar. Xie Yujia berdiri dan pergi untuk membelikan sarapan untuknya. Saat Xie Yujia pergi, Lina melihat Hauren dengan penuh arti. Dia tersenyum dan menunjukkan jarinya pada Hauren. Kau hebat. Yujia tidak pernah dekat dengan pria, tetapi kau memenangkan hatinya dalam 1 hari, benar kan? Saat dia kembali, dia melihat Hauren dan Xie Yujia duduk bersama di meja sebelah jendela dan saling memandang dalam diam. Itu seperti daya tarik antara kekasih. Melihat hubungan antara Hauren dan Xie Yujia menjadi sangat baik,
Alina mulai berpikir dia pasangan yang cocok untuk Xie Yujia. Lagi pula, para gadis selalu memikirkan tentang hal seperti ini. Xie Yujia pernah mengatakan dia tidak akan jatuh cinta, tetapi sekarang dia telah mendapatkan pacar. Itu topik gosip untuk Alina. Aku hanya bertemu ketua kelas di kafe. Hao Ren melihatnya dan menerangkan. Jangan pura-pura denganku. Alina terus tersenyum, menusuk jarinya ke bahu Hao Ren. Dia langsung berdiri saat melihat Xie Yujia berjalan ke arah mereka sambil membawa sarapannya. Nih, tukang makan. Xie Yujia meletakkan sarapan itu di depan Alina dan duduk. Alina tidak ragu-ragu, dia mengambil sumpit dan mulai makan. Sambil mengunyah, dia bertanya, "Apa rencana hari ini? Kapan kita pergi ke Universitas Sanmu?" Xie Yujia mengeluarkan tisu untuk membersihkan tangannya dan hendak menjawab pertanyaan itu saat Alina tiba-tiba menjatuhkan sumpitnya dan meraih pergelangan tangan Xie Yujia. "Wah, gelangnya sangat cantik. Dari mana kau memperolehnya?" "Oh, aku membelinya di pasar malam kemarin malam," kata Xie Yujia setelah mempertimbangkan sesaat. "Benarkah? Aku akan beli juga." Alina berteriak penuh semangat. "Aku membelinya di pasar malam, dan kita harus pulang hari ini," Xie Yujia memberitahunya dengan jengkel. "Aku tidak peduli. Hari ini kau dan aku tinggal untuk membeli gelang. Gelang itu sangat cantik," teriak Alina keras kepala. Gadis-gadis memiliki gairah maniak untuk sesuatu yang indah. Alina terutama sangat bersemangat ketika dia melihat gelang yang luar biasa. Pasrah, Xie Yujia menggerakkan tangannya dari genggamannya. Mereka kemungkinan tidak memiliki yang lain. "Tidak, juallah milikmu padaku. Berapa harganya? Aku akan membayarnya dobel." Alina memaksa Xie Yujia dengan permintaannya. "Hei, kita tidak di asrama. Hentikan." Xie Yujia mengingatkannya dengan menyenggol lengannya. Saat diingatkan, Alina menyadari Hao Ren memperhatikannya. Mengetahui dia kehilangan penguasaan dirinya, Alina langsung pura-pura batuk dan merendahkan suaranya. "Gelang ini sangat indah. Maukah kau menjualnya padaku? Aku akan membayar 3 kali dari harga aslinya. Bagaimana kalau 4 kali? 5 kali?" Memperhatikan ekspresi Alina yang penuh hasrat, Hao Ren berpikir, gelang itu tidak bisa dibeli dengan uang. Melihat Xie Yujia tidak tergerak oleh desakannya, Alina akhirnya menyerah. "Lupakan. Aku mencoba keberuntunganku di Taobao. Aku akan pergi dan mencari tahu apa teman-teman sudah bangun atau belum, jadi aku tidak menjadi pengganggu di sini." Dia berdiri dan berjalan keluar dari kafe, meninggalkan Xie Yujia yang terdiam tidak tahu bagaimana menjelaskan situasi ini. "Yujia, kenapa kau tidak kembali ke kamarmu dan beristirahat?" Hao Ren menyarankan. "Oke." Xie Yujia mengangguk sebelum dia tiba-tiba berkata, "Sekarang masih terlalu pagi. Bagaimana kalau aku mengunjungi kamarmu?" "Hah?" Hao Ren terkejut. "Apa? Aku tidak bisa ke kamarmu." Xie Yujia menatap Hao Ren. "Bukan." Hao Ren berpikir tentang Lu Linlin dan Lu Lili di kamarnya. Meski mereka tidak melakukan apa-apa dan hanya menginap di kamarnya,
Akan sulit menerangkannya pada Xie Yujia saat dia melihat mereka. Kalau begitu kau yang ke kamarku, Xie Yujia menawarkan. Aku akan memanggil Alina ke kamarku, dan kita bertiga bisa main kartu. Main kartu? Jika kita mengajak Lulinlin dan Lulili, kita bisa main mahjong 1. Pikir Hao-Ren pada dirinya sendiri. Dia berkata setelah memikirkannya. Aku akan pergi ke kamarmu. Bagus. Xie Yujia memberinya senyum samar sebelum membawa Hao-Ren ke kamarnya. Kamar Xie Yujia menghadap utara. Kamar itu sangat rapi dan tempat tidurnya sudah rapi. Bukti lain kebiasaan hidupnya bagus. Bantalnya masih lembab, dan Hao-Ren menebak dia pasti sedang menangis saat dia bangun pagi ini. Xie Yujia juga menyadari noda air mata di bantal. Dia berjalan ke sana dan membaliknya. Saat menyalakan TV, dia baru saja hendak pergi dan mencari Alina saat sebuah ketukan terdengar di pintu. Xie Yujia membuka pintu dan melihat Alina di pintu masuk. Alina berjalan ke dalam kamar dan melihat Hao-Ren. Dia langsung mundur dan melihat Xie Yujia dengan licik. Oh, waktu yang buruk untuk mengunjungimu. Alina, ayo main kartu dengan kami. Kami baru saja hendak mencarimu. Hao-Ren memanggilnya. Tidak, aku tidak mau jadi orang ketiga di sini. Alina mundur dari kamar dan menutup pintu di belakangnya. Xie Yujia tersipu dan melirik Hao-Ren dengan malu. Oke, kita bisa menonton TV. Hao-Ren mengambil pengatur TV. Oke. Xie Yujia melepaskan jaket penahan anginnya dan menggantungnya di lemari. Di bawahnya dia mengenakan kaos biru muda yang menonjolkan bentuk tubuhnya yang elegan. Dia menendang sepatunya dan bersandar ke sandaran kepala, memindahkan pandangannya ke TV. Hao-Ren sudah duduk di ujung tempat tidur. Dia bergerak sedikit ke satu sisi sehingga dia tidak menghalangi TV. Meski mereka hanya menonton TV, fakta bahwa mereka sendirian dalam ruangan tidak hilang dari mereka. Hao-Ren berpikir mengenai Lulinlin dan Lulili yang ada di kamarnya, tetapi dia tidak ada waktu untuk mereka. Hao-Ren, apa menurutmu aku sulit disukai? Xie Yujia bersandar di sandaran kepala dengan tangannya dilipat di depannya. Dia bertanya dengan suara pelan. Tidak. Mungkin karena kau ketua kelas, semuanya menghormatimu, kata Hao-Ren. Aku ingin membuat semua hal di kelas kita sempurna, kata Xie Yujia sambil menggigit bibirnya. Karena dirimu, semua di kelas kita sangat teratur. Lihat kekacauan di kelas lain, dan kau bisa melihat kelas kita adalah unit yang sangat teratur dan bersatu. Hao-Ren melihat ke arahnya dan berkata. Mengenakan kaos yang pas, rok panjang, dan kaos kaki panjang, dia terlihat seperti gadis cantik dari buku komik. Kakinya bertumpu pada kain putih begitu ramping dan panjang sehingga membuat sebagian besar gadis di sekolah cemburu. Tampaknya telah merasakan tatapan Hao-Ren di kakinya. Xie Yujia diam-diam bergeser dan melipat betisnya di bawah pahanya. Namun, postur ini menekankan kemontokan dan keseksian pahanya. Jika aku tetap berada di Universitas Lautan Timur, aku akan berhenti menjadi ketua kelas, kata Xie Yujia dengan tiba-tiba. Hah? Hao-Ren melihatnya dengan terkejut. Orang-orang berpikir aku gila kekuasaan dan beberapa gadis membenciku. Ini masalah sepele, tetapi membuatku merasa tidak nyaman,
katanya, merapatkan bibirnya. Jelas, dia menganggap Hao-Ren sebagai teman karibnya. Kalau tidak, dia tidak akan membicarakan masalah sepele seperti ini. Topik berlanjut, dan dia mulai menceritakan banyak insiden kecil di asrama gadis itu. Hao-Ren mendengarkan gosip ini dan tiba-tiba merasa seolah-olah dia adalah pacarnya yang mendengarkan keluhannya ketika dia kembali dari sekolah. Xie Yujia adalah ketua kelas, tetapi dia juga seorang gadis kampus biasa yang tidak suka gadis-gadis lain untuk menjelek-jelekan dirinya di belakang punggungnya dan peduli pendapat para lelaki tentang dirinya. 4 episode drama sejarah berakhir di TV saat jam menunjukkan jam 12 tepat. Ayo kita menemui mereka di aula. Xie Yujia melihat jam dan berkata. Hao-Ren menemukan dia telah tinggal hampir 4 jam di kamar. Xie Yujia mendengarkannya berbicara mengenai hal-hal yang sepele dalam hidupnya. Jika yang lain mengetahui hal ini, mereka akan membunuhnya dengan tatapan kesal mereka. Dengan cepat, Xie Yujia mengenakan sepatu bot pendek dan jaket penahan anginnya. Xie Yujia yang rapi dan cantik berdiri di depannya dalam beberapa detik. Ayo pergi. Aku akan menemanimu ke kamarmu untuk mengambil barang-barangmu. Mengambil tasnya, dia menarik Hao-Ren dari kamarnya. Yurong sedang berjalan keluar dari kamar di seberang koridor. Dia menggosok matanya, mengira matanya sedang mempermainkannya. Berita besar. Hao-Ren baru saja keluar dari kamar Xie Yujia. Dengan Xie Yujia berjalan tepat di belakangnya, Hao-Ren memaksa dirinya untuk membuka pintu ke kamarnya. Dia lega melihat bahwa Lu Linlin dan Lu Lili telah pergi dan mereka bahkan merapikan tempat tidur. Kamar Muangi. Xie Yujia mengambil kesempatan itu untuk melihat-lihat kamarnya dan berkomentar. Ah, aku menumpahkan sampo kemarin malam. Hao-Ren berpikir cepat. Matanya yang tajam melihat beberapa rambut panjang di tempat tidur dekat Xie Yujia. Jika dia melihatnya. Guk, guk. Pada saat yang kritis ini, Putih kecil merangkak keluar dari bawah tempat tidur. Putih kecil. Xie Yujia memandangi Putih kecil dengan terkejut dan senang sebelum melirik kepada Hao-Ren. Tidak heran kamu tidak mengundang aku ke kamarmu. Kamu membawa Putih kecil bersamamu. Putih kecil menggaruk stoking panjang Xie Yujia dengan cakarnya sebelum melompat ke lengannya. Ia menjulurkan lidahnya dan menjilat leher Xie Yujia. Makhluk ini mencari muka pada Xie Yujia. Sudah jelas. Sudah pasti. Di luar kamar Hao-Ren, Yurong dan yang lainnya bertumpuk di pintu sambil berbisik gembira. Seekor anjing peliharaan dan pasangan yang sempurna. Jelas, mereka akhirnya menjadi pasangan setelah 1 hari dan 1 malam. Sepertinya Xie Yujia telah setuju untuk menjadi pacar Hao-Ren setelah mempertimbangkannya selama 1 hari. Yurong yang berada di bagian bawah tumpukan menghela napas lega. Dia berbalik untuk melihat kepada kelima kepala di atasnya dan mengulurkan tangannya. Bayar? Sudah kubilang Ren bisa memenangkan hati ketua kelas. Ya, Hao-Ren memang telah memenangkan hati presiden kelas kita yang cantik. Orang-orang lain berseru seolah-olah mereka menyesal karena tidak menyatakan cinta sendiri sebelum Hao-Ren melakukannya. Namun, taruhan adalah taruhan. Mereka harus membayar Yurong uang kekalahan mereka dalam taruhan. Xie Yujia jelas menyukai Hao-Ren,
dan semua orang bisa melihatnya dari cara dia memegang anjing peliharaan itu dan cara dia memandangnya. Saat Hao-Ren dan Xie Yujia berjalan keluar kamar, mereka mendapati teman-teman dari kelas mereka memenuhi pintu masuk. Oke, semuanya, ayo bertemu di aula. Xie Yujia menaikkan tangannya. Hari ini dia berdandan untuk menyemangati tim basket Universitas Lautan Timur. Dia tidak memakai riasan wajah, tetapi kulitnya terlihat lebih halus dan lembut daripada gadis-gadis yang menghabiskan berjam-jam memakai riasan. Saat dia memanggil, semua berjalan ke aula untuk keluar dari hotel. Dengan daftar nama di tangannya, Xie Yujia mengumpulkan kunci kamar dan mengurus administrasi keluar dari hotel untuk mereka. Kemampuan mengaturnya yang bagus menunjukkan dia akan menjadi ibu rumah tangga di masa depan. Setelah mengurus administrasi hotel, dia memastikan tidak ada yang melupakan barang di kamar mereka sebelum memimpin rombongan ke bus menuju Universitas Sanmu. Kelompok itu semeriah hari sebelumnya, tetapi semua orang merasa bahwa Xie Yujia lebih bahagia. Wanita terlihat sangat berbeda saat jatuh cinta. Aku harap aku mengejar Xie Yujia. Dia ternyata bukan tantangan besar juga. Dia pacar Ren sekarang. Dia sangat cantik. Dia hanya seorang gadis polos yang mudah termakan perkataan manis Ren. Para pria berbicara di antara mereka dalam bus. Semuanya bisa melihat Xie Yujia berada dalam suasana hati yang sangat bagus hari ini tanpa tersisa melankolis yang dia alami sehari sebelumnya. Bus tiba di gerbang utama Universitas Sanmu, dan Xie Yujia memimpin mereka turun dari bus. Tujuan utama perjalanan mereka ke kota Sinan adalah untuk menyemangati tim basket Universitas Lautan Timur. Youo Liren menyesal. Sebelum perjalanan ini, dia telah merencanakan untuk pergi ke Universitas Guru, jurusan seni, dan jurusan musik untuk melihat gadis-gadis cantik. Tetapi dia main kartu kemarin malam dengan teman-temannya di kamar hotel sampai jam 3 pagi. Saat dia bangun, sudah jam 11 pagi. Sama sekali tidak ada waktu untuk pergi dan melihat gadis-gadis cantik. Stadion Universitas Sanmu tidak jauh dari pintu gerbang utama. Karena mereka lapar, Xie Yujia membawa mereka ke kantin sekolah untuk makan. Saat mereka makan, para pria mendengar orang-orang dari Universitas Sanmu berbisik mengenai ketua kelas mereka. Ren, kau orang yang beruntung. Duduk di sebelah Hao-Ren, Yurong berkata, dengan rasa cemburu. Apa maksudmu? Tanya Hao-Ren. Maksudku ketua kelas. Yurong memberi isyarat ke arah Alina. Semua berpikir Xie Yujia merupakan tantangan dan tidak seorang pun berani melakukan sesuatu. Sekarang semua menyesal. Lihat, bahkan pria dari Universitas Sanmu membicarakan kecantikan Xie Yujia. Tentu saja. Yujia bisa bersaing dengan gadis cantik di sekolah manapun, kata Hao-Ren. Yah, jangan sombong. Yujia, kau terdengar sangat akrab dengannya. Yurong mengulurkan tangan dan mencubit pipi Hao-Ren, setengah menggoda, setengah sengaja. Hai, bisa aku minta nomor teleponmu? Melihat Xie Yujia dan Alina makan sendiri, seorang pria tampan berjalan mendekat dan bertanya pada Xie Yujia. Xie Yujia melihat ke arahnya dan mengalihkan pandangannya pada Hao-Ren yang ada di meja lain. Dia berkata, maaf, tetapi aku punya pacar. Wow! Para pria di kelas Hao-Ren berteriak. Meski mereka sedikit iri akan kemenangan Hao-Ren atas Xie Yujia,
Mereka senang pacar Xie Yujia adalah orang yang berasal dari kelas mereka, bukan pria dari kelas lain atau sekolah lain. Bagaimanapun juga, Hao Ren disukai oleh sebagian besar orang di kelasnya. Mendengarkan teriakan dari para pria tampan yang dengan impulsif mendatangi Xie Yujia menyadari dia bersama dengan mereka. Dia pergi dengan malu. Pria itu lancang karena dia tidak dapat menolak kecantikan Xie Yujia dan berusaha mengenalnya dengan menanyakan nomor teleponnya. Xie Yujia cantik dari lahir, dan saat dia berhias, dia sangat menawan. Di bawah pengaruh nenek tua, dia akhir-akhir ini menjadi semakin mempesona. Lagi pula, setiap kali dia memijat untuk nenek tua, dia menyerap esensi alam. Tanpa melakukan kultivasi dia telah mencapai tingkat pemurnian Qi level 1. Setelah beberapa menit, pria lain mendatangi Xie Yujia untuk mencoba-coba. Duk! Hao Ren berdiri dengan piringnya dan berjalan ke meja Xie Yujia sebelum duduk di depannya. Pria yang berjalan ke arah Xie Yujia membeku sedetik dan mundur diam-diam. Yei! Ren gagah. Yurong memberinya jempol. Xie Yujia berbalik untuk melihat Hao Ren dengan senyum manis. Yah, aku tidak mau jadi orang ketiga. Aku akan duduk sendirian, dan mungkin pria tampan akan datang dan berbicara denganku. Alina berdiri dengan piringnya dan pindah ke meja lain. Benar saja, tidak lama setelah dia duduk, beberapa pria tampan mendatanginya. Namun, dia berjalan kembali dengan piringnya setelah berbicara dengan pria-pria itu. Dia berkata dengan marah, "Sial! Dia datang untuk bertanya mengenai dirimu, Yujia. Apa aku sangat jelek sehingga tidak ada yang mau berbicara denganku?" Hao Ren hampir tersedak sup yang dia sedang minum. Jika dilihat lebih dekat, Alina cantik, dan dia memakai pakaian yang cukup bagus hari ini. Tetapi dia benar-benar tertutup oleh Xie Yujia saat mereka bersama. Setelah makan di kantin Universitas Sanmu, Xie Yujia memimpin kelompok itu ke stadion untuk menonton pertandingan. Mereka tertinggal beberapa langkah dengan sengaja sehingga Hao Ren dan Xie Yujia bisa berjalan bersama-sama di depan. Mereka sekarang resmi menjadi pasangan. Semenjak sekarang, siapapun juga yang berani mengejar Xie Yujia di muka umum akan menimbulkan kegeraman yang lain. Saat mereka memasuki stadion, Zhao Jiai sedang melakukan latihan pemanasan mengenakan kaos jersey kuning. "Sial, aku pikir kalian tidak akan datang," dia berteriak saat melihat teman-teman sekelasnya. "Untuk menonton pertandinganmu, aku melepaskan kesempatan melihat gadis-gadis cantik." Yo Liren menjawab cepat. Dia senang karena ini pertama kalinya dia menonton Zhao Jiai dalam pertandingan resmi. Xie Wanjun sedang menghapus keringatnya di samping lapangan basket, dan dia mengangguk pada Xie Yujia saat melihatnya. Kemudian dia melihat Hao Ren yang berada di sisinya dan tersenyum puas. Sebagai orang yang tinggi dan menonjol di tim basket, Xie Wanjun juga memiliki IQ dan EQ yang paling tinggi di antara anggota tim. Dia akan pergi ke Amerika untuk mengambil gelar pascasarjana sebentar lagi. Kalau tidak, dia mungkin akan memimpin timnya untuk memenangkan kejuaraan Liga Nasional. Ayo menonton di tribun. Xie Yujia menyelipkan tangannya di bawah tangan Hao Ren sebelum berjalan ke tribun. Teman-teman sekelas mereka mengikuti mereka. "Ren, kau berhasil. Perjalanan ini bermanfaat bagimu." Melihat Xie Yujia memegang tangan,
Hao-ren, Zhao Jiai terkejut. Kemudian dia melemparkan bola di tangannya ke arah Hao-ren. Hao-ren baru saja hendak duduk ketika dia melihat sebuah bola basket melayang ke arahnya. Dia langsung menangkapnya. Dia melihat ke depan dan melihat Zhao Jiai melihatnya di lapangan. "Hei, kau utang makan malam," panggil Zhao Jiai. Hao-ren tersenyum dan melemparkan bola kembali. "Baik." Duduk di sebelah Hao-ren di baris pertama, Xie Yujia menundukkan kepalanya dengan senyum gembira. Gelang giok tanpa cacat di pergelangan tangannya menonjolkan kulitnya yang putih halus. Pemain Universitas Sanmu mulai memasuki lapangan. Sedikit demi sedikit, mahasiswa dari Universitas Sanmu memenuhi stadion untuk menonton pertandingan kandang. Xie Yujia mengeluarkan spanduk dari tasnya dan memberikannya pada Yurong dan Gu Jiadong yang ada di belakangnya. Pasang ini, mereka bergegas membentangkan spanduk sebelum memegangnya tinggi di atas. "Maju! Universitas Lautan Timur! Ayo! Zhao Jiai!" Melihat spanduk itu, Zhao Jiai melupakan kegugupannya dan moralnya sangat meningkat. "Baik, aku akan memperlihatkan yang terbaik." Bermain di tempat lawan tidak mudah, tetapi melihat kelasnya datang untuk menyemangatinya di pertandingan resmi pertamanya, Zhao Jiai kelihatannya bertekad untuk memenangkan pertandingan. Saat pertandingan dimulai, kelas 2 yang sebagian besar pria berteriak bersama, "Ayo! Ayo! Zhao Jiai!" Sorakan mereka yang seragam lebih jelas daripada suara sorakan riuh dari mahasiswa Universitas Sanmu. Tim basket Lautan Timur adalah juara nasional tahun lalu dan kerjasama antara Xie Wanjun dan Zhao Jiai, satu tinggi dan satu pendek, berlangsung mulus. Tim basket dari Universitas Sanmu jelas memandang rendah Zhao Jiai yang berukuran kecil yang terus mencetak nilai. "Ayo! Ayo! Zhao Jiai!" Suara para pria serak, tetapi mereka terus bersorak untuknya. Di lapangan, Zhao Jiai semakin baik setiap menitnya dengan tembakan 3 poin, tembakan perimeter, menghalangi shot dan rebound pertahanan. Satu-satunya yang tidak dia bisa adalah melakukan dunk. Pertandingan berakhir dengan tim Universitas Lautan Timur menang 16 poin dan Zhao Jiai sendiri memperoleh nilai 25 poin. Tim Universitas Sanmu adalah tim yang kuat tahun lalu, tetapi ia benar-benar dikalahkan tim Universitas Lautan Timur. Tim Universitas Lautan Timur memenangkan pertandingan pertama di Liga Basket Perguruan Tinggi Nasional. Setelah pertandingan, kedua tim tinggal di stadion untuk beberapa kegiatan setelah pertandingan, sementara Xie Yujia memimpin kelas kembali ke kota Lautan Timur menggunakan bus. Dalam perjalanan ke kota Sinan, Hao-ren harus duduk dengan Yurong dan yang lain. Namun, sekarang dalam perjalanan pulang, Hao-ren diatur oleh kelompok itu untuk duduk di sebelah Xie Yujia. Senyum manis Xie Yujia penuh kebahagiaan. Bus itu melaju dengan mulus di jalan tol, dan sebelum jam 6 sore mereka telah kembali ke kota Lautan Timur. Saat itu belum gelap. Sebelum bus mencapai Universitas Lautan Timur, Xie Yujia turun lebih dahulu bermaksud pulang ke rumah dan mengambil beberapa barang. Yang lain mendesak Hao-ren untuk menemani Xie Yujia ke rumah. Beberapa bahkan mendatanginya untuk mendorongnya turun dari bus. Dengan begitu banyak desakan yang luar biasa, Hao-ren tidak punya pilihan selain turun dari bus. Lagi pula dia telah memutuskan untuk mengunjungi nenek tua bersama Xie Yujia. Yah, Huang Jianfeng dan lainnya sangat senang memerintah,
Melihat bagian belakang bus, Hao-Ren berkata malu. Apa? Apa kau melakukannya karena mereka memaksamu? Xie Yujia meletakkan ranselnya di punggungnya dan berbalik untuk bertanya. Tidak. Omong-omong, aku senang kau tidak pergi, kata Hao-Ren. Xie Yujia mengerutkan bibirnya dan berjalan ke perumahan kumuh di dekat situ bersama Putih kecil merapat hangat dalam pelukannya. Gelang giok putih berkilauan di matahari yang terbenam. Sudah waktunya menemukan kebenaran mengenai mimpi yang aneh itu.